An-Ruqyah yang berbahagia, ada 4 hal mengapa doa kita itu tertolak. Atau bisa dikatakan apa yang menyebabkan doa kita itu, atau bisa dikatakan apa yang menyebabkan doa kita itu mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Setidaknya ada 4 hal, ada 4 poin ini. Kalau salah satu di antara 4 itu tidak terpenuhi, akan susah diterima oleh Allah. Apalagi kurang dari 2 atau hanya 1 yang terpenuhi, maka syarat doa kita akan diijabah oleh Allah, doa kita akan benar-benar diterima dan dibalas oleh Allah, dikabulkan oleh Allah secepat mungkin. Syaratnya 4-4-nya itu harus dipenuhi. Kami bersumber dari yang pertama dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah, yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir. Syarat yang pertama adalah penuhi seruan Allah. Ini syarat yang pertama. Jadi sebelum kita banyak berdoa kepada Allah, perbanyaklah dulu introspeksi diri. Apakah kita sudah memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 menyebutkan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada kata kunci di sini. Yang pertama, kata-kata firman Allah ini berkaitan dengan falyastajibu li wa liyu'minu bi. Jadi kunci yang pertama adalah falyastajibu li wa liyu'minu bi. Hendaklah kalian itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Ini yang pertama. Jadi doa itu mudah sekali bagi Allah kalau Allah menghendaki ingin dikabulkan. Tetapi syaratnya dulu yang dipenuhi. Syarat yang pertama adalah falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhilah perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. Ini syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua apa? Jauhi makanan yang haram, jauhi pekerjaan yang haram, jauhi aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Niscaya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ada satu di mana ada seorang yang musuh perjalanan jauh, di mana kata Imam Nawawi dalam penjelasannya, mereka itu adalah pergian naik haji, berziarah atau bersilaturahmi dalam perjalanan jauh, yang mestinya doanya itu makbul, ternyata tidak. Rasul mengatakan, ya Allah wa ma'kuluhu min haramin wa masrabuhu min haramin fani yustajabalahu. Mereka berdoa kepada Allah sementara apa yang dimakan haram, apa yang diminum adalah dari kerjaan yang haram. Fani yustajabalahu. Bagaimana aku akan bisa mengabulkan? Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Maka yang kedua itu, fokuslah pada taubat kita dulu sebelum banyak kita berdoa. Kurangi doa sebelum kita yakin bahwa kita itu taubat kita itu sudah kita lakukan dengan baik. Sesali perbuatan-perbuatan masa lalu, banyak-banyak kita bertobat, baru kemudian lakukan aktivitas doa kepada Allah. Maka saya sarankan sebelum kita banyak mohon kepada Allah, banyaklah kita bertaubat, sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu kita zikir istighfar 100 kali minimal, baru kemudian kita mengucap kepada Allah agar Allah berkenan mengabulkan doa kita. Setelah Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Doa hendaklah disertai dengan keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang seperti itu menandakan bahwa orang itu hamba Allah yang mengetahui Allah memiliki sifat Maha Rahman, Maha Rahim, dan Maha Pemurah padanya. Maka ud'uni astajib lakum itu harus menjadi pegangan kita. Surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka ketika Allah berjanji niscaya Allah kabulkan, maka syarat yang 1 dan 2 itu harus dilakukan juga. Makan minum yang halal, tidak melakukan keharaman, menjalankan semua yang diperintahkan Allah. Baru yang ketiga, yakin doa itu adalah ibadah dan akan dikabulkan oleh Allah. Kan Allah Maha Rahman,
Allah Maha Rahim dan Allah sangat pemurah kepada hambanya. Pasti Allah akan mengabulkan doa hambanya itu. Kemudian yang keempat apa? Pemirsa Quran Ruqyah yang dihormati Allah, yang keempat, jangan tinggalkan kaidah kausalitas atau kaidah sababiyah. Menurut saya, sababiyah itu sebab musabab. Sebagai contoh gini pemirsa, kalau kita ingin pintar, maka sebabnya harus belajar, bukan berdoa kemudian bukunya dibakar diminum, bukan gitu ya. Atau kita pergi ke orang pintar kemudian mengamalkan jasa sesuatu, kemudian jasa diamalkan, kemudian kita menjadi pintar. Tidak. Untuk pintar, ikhtiarnya harus belajar kan gitu. Supaya kita menjadi orang yang menjadi seorang, misalnya seorang dokter, maka kita tidak bisa kuliah di teknik sipil, tapi kuliahnya di fakultas kedokteran. Itu namanya kaidah sababiyah kan. Nah, Rasul memberikan contoh sababiyah itu dalam masalah peperangan. Kira-kira ketika perang yang memimpin Nabi, pasukannya para sahabat, kira-kira kalah atau menang itu pasti akan dibenarkan oleh Allah, karena doa Rasulullah itu mustajab, tidak ada hijab antara langit kepada Allah dan kepada Nabi. Kenapa Nabi itu selalu mempersiapkan diri? Buktinya Allah memerintahkan dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi'adullah wa aduwakum. Dan persiapkanlah kalian apa yang kalian mampu persiapkan. Wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan. Turhibuna bi'adullah wa aduwakum. Sehingga musuh-musuh Allah itu gentar, dan termasuk musuh-musuh kalian itu juga akan gentar. Pesan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu, selain berdoa, menjauhi maksiat, menjalankan perintah, juga harus menjalankan kaidah kausalitas. Sebab musabab yang harus ada pada diri seseorang itu. Oleh karena itu, jika empat itu dilakukan semua, tidak ada alasan Allah itu menolak doa kita. Sebesar apapun hajat kita, sebesar apapun keinginan kita, pasti akan dikabulkan dengan segera, secepat mungkin. Dan sebaliknya, kalau doa itu kurang salah satu saja, akan susah tampaknya dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita menjalankan perintah, tetapi larangan kita langgar, maka ini susah. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, tetapi yang ketiga kita tidak melakukan sababiyah, atau kita tidak melakukan aktivitas yang sesuai dengan tujuan kita. Ingin pintar, kita nggak belajar, kita malas kan gitu. Itu akan menjadi penyebab mengapa doa kita juga lambat dan cenderung tidak diterima oleh Allah. Atau kita sudah melakukan sababiyah, kita telah menjalankan perintah Allah, kita mau makan harta-harta yang halal, tetapi kita doanya nggak yakin, setengah-setengah gitu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita? Maka empat itu wajib bagi kita. Kalau kita ingin dikabulkan hajat kita, sebesar apapun hajat kita, sebanyak apapun keinginan kita, jika memenuhi empat itu. Atau kita sudah melakukan sababiyah, kita telah menjalankan perintah Allah, kita mau makan harta-harta yang halal, tetapi kita doanya nggak yakin, setengah-setengah gitu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita? Maka empat itu wajib bagi kita. Kalau kita ingin dikabulkan hajat kita, sebesar apapun hajat kita, sebanyak apapun keinginan kita, jika memenuhi empat itu. Jalankan perintah, jaga makanan dan minuman kita, kemudian yakin doa kita dikabulkan, karena Allah Maha Penerima, Maha Pemberi. Dan yang keempat, jalankan kaidah sababiyah, kaidah kausalitas. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita dengan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.